Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Jamaah salat Jumat, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu ini untuk melanjutkan kajian kita yang sifatnya rutin di setiap Selasa malam, membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama Mesir, Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah. Dan sekarang kita sudah ada di pembahasan yang ke-21, pembahasan yang berkaitan tentang al-adab ma'al walidain, adab-adab yang mesti kita jaga ketika kita bermuamalah bersama dengan kedua orang tua kita. Dan penulis buku ini menyebutkan sekurang-kurangnya ada 12 poin yang berkaitan tentang masalah ini, dan kita langsung membahas satu persatu mengenai adab-adab yang berkaitan tentang adab kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan adab yang pertama adalah asyukru lil walidain. Seorang anak hendaknya bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dalam surat Al-Luqman, ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah wasiatkan kepada manusia mengenai kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. Ya, kita semua tahu bahwa seorang wanita ketika dia mengandung seorang anak, maka keadaannya mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu semakin lemah. Ya, semakin besar kandungannya, maka itu mempengaruhi keadaannya, itu mempengaruhi kekuatannya, itu bisa melemahkan fisiknya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hal itu. Ya, mengingatkan kita tentang hal itu, yang seyogianya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat ini, seyogianya kita berusaha mengingat bagaimana ibu kita dahulunya ketika dia mengandung kita. Dan begitu keadaannya, begitu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar perutnya, semakin bertambah usia kandungannya, itu semakin melemahkan fisiknya. Dan bukan cuma itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, Allah juga mengatakan wa fisaluhu fi amain. Dan setelah dia mengandung lalu kemudian melahirkan,
dia menyusuinya selama 2 tahun, bahkan ada yang lebih. Bahkan di antara seorang anak ada yang bahkan susunya double. Minum ASI juga, minum susu botol juga. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keadaan orang tua kita. Lalu kemudian Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Maka hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan hendaknya kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Apakah hanya itu yang dilakukan oleh orang tua kita, terkhusus ibu kita? Tidak. Dia tidak hanya mengandung 9 bulan, dia tidak hanya sekedar menyusui. Dan mungkin kita-kita yang sudah beristri, yang sudah punya anak, 1 anak, 2 anak, melihat seperti apa seorang ibu ketika dia merawat anaknya. Betapa terkadang orang tua itu dibangunkan tengah malam oleh tangisan anaknya. Betapa terkadang istirahatnya terganggu hanya karena anaknya tiba-tiba buang air, ingin diganti pakaiannya. Mulai dari kecil kita tidak bisa apa-apa, kita dimandikan, kita digendong, dirawat, disuapi kalau mau makan, ditenangkan ketika menangis, dilindungi, dijaga, didoakan oleh orang tua kita. Itu semua yang dilakukan oleh orang tua kita, terkhusus ibu kita. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat ini, ayat yang seperti ini, ikhwas sekalian, akhwat sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita membayangkan itu. Dan mengakui kebaikan orang tua kita dan banyak bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dan apapun yang kita lakukan, kita tidak akan mungkin bisa membalas itu semua. Setelah menyebutkan ayat ini, beliau penulis buku ini menyebutkan hadis di dalam Adabul Mufrad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebuah riwayat yang sahih yang datang dari Ibnu Abi Musa Al-Asy'ari. Di mana dia mengatakan bahwa bapakku Abu Musa Al-Asy'ari pernah melihat seorang pemuda dari Yaman. Kita mungkin pernah mendengarkan kisahnya. Yang pemuda dari Yaman ini ingin berbakti kepada ibunya. Apa yang dia lakukan? Ketika dia naik haji, dia bawa serta ibunya. Dia ikutkan ibunya. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan saya juga pernah melakukannya. Tetapi bukan itu yang istimewa. Memang itu adalah hal yang biasa, wajar, lumrah kalau seorang anak melakukannya. Tapi yang luar biasanya, anak ini dia tidak hanya mengikut sertakan orang tuanya, tetapi ketika dia tawaf, karena orang tuanya tidak bisa berjalan, maka dia kemudian gendong ibunya. Haji di zaman dulu tidak sama seperti haji di zaman sekarang yang ada kursi roda. Orang-orang dulu ketika tidak bisa berjalan, maka mereka kemudian digendong. Pemuda ini karena ingin berbakti kepada orang tuanya, ingin berbakti kepada ibunya, dia gendong ibunya sambil tawaf. Waktu dia gendong sambil tawaf, dia bertemu dengan Ibnu Umar yang sudah jadi seorang ulama. Dia kemudian bertanya, meminta fatwa. Ya Ibnu Umar, atarani jazaituha? Wahai Ibnu Umar, tidakkah kamu melihat apa yang saya lakukan ini? Coba lihat yang saya lakukan ini. Saya gendong ibu saya sambil tawaf. Tidakkah ini sudah cukup membalas kebaikan ibu saya? Apa jawabannya Ibnu Umar? La wala bizafra wahidah. Tidak, bahkan satu helaan nafasnya, satu tarikan nafasnya atau hembusan nafasnya ketika dia melahirkan kamu, belum bisa kamu balas meskipun kamu menggendongnya sambil tawaf. Satu kali ibu kita menghela nafasnya, satu kali dia menghela nafasnya ketika dia melahirkan kita, itu adalah kebaikan yang luar biasa, yang bahkan kata Ibnu Umar,
Ketika kita menggendong ibu kita sambil tawaf sekalipun, kita belum bisa membalas satu helaan nafas itu. Ya, kita mungkin, ya, kebanyakan di antara kita pernah mendampingi istri kita ketika dia melahirkan. Ya, mulai dari pembukaan 1 sampai sekian, berapa kali dia mengatur nafasnya. Ya. Dan ketika sudah mau dilahirkan itu, kesyadi medeng. Iya. Satu helaan nafas itu, kata Ibnu Umar, tidak terbalas oleh apa yang dilakukan oleh anak ini. Iya, oleh anak ini. Hadis ini jamaah sekalian mengingatkan kita, iya, sebagai seorang anak, jangan pernah merasa bahwa kita sudah membalas kebaikan orang tua kita. Ketika kita mungkin memberinya uang setiap bulan, ketika kita mengunjunginya sekali setiap pekan, ketika kita mungkin melakukan apa yang dia minta, jangan pernah merasa itu cukup untuk membalas kebaikan orang tua kita. Tidak akan pernah cukup. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa membalas apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan, terutama kepada ibu kita. Dan ini jawaban Ibnu Umar ketika laki-laki ini bertanya apakah dia sudah membalas kebaikan ibunya. Ini adab yang pertama. Makanya kita mesti banyak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kita mesti banyak bersyukur kepada mereka berdua. Kemudian yang kedua, layyinul qaul lahuma wa ta'addub inda mukhatabatihima. Iya. Hendaknya kita melembutkan perkataan kita dan kita menjaga adab kita sesopan mungkin ketika kita berbicara dengan mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan." Dan aku telah menetapkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan kalau mereka berdua atau salah satu di antara mereka berdua telah berusia lanjut, sudah beranjak tua, maka jangan sekali-kali di antara kalian ada yang mengatakan kepadanya, kepadanya. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakan kepada mereka berdua perkataan-perkataan yang baik. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, terutama ketika orang tua kita sudah beranjak tua. Kenapa? Karena seseorang semakin dia tua, semakin biasanya dia bersifat anak-anak. Iya. Kalau dulunya orang tua kita sangat kuat, nanti di usianya akan ada waktu ketika dia sudah berada di usia itu, dia akan bersifat seperti anak-anak. Sama seperti ketika kita waktu kecil. Kalau dia makan, terkadang dia sulit menyuapkan nasi ke mulutnya sampai menyebabkan makanan itu berhamburan, membuat kotor tempat makannya. Ketika kita melihat keadaan itu dan ingin menegurnya, jangan menggunakan kata-kata yang kasar kepadanya. Jangan sekali-kali membentaknya. Allah mengatakan la taqul lahumā uff. Kata uff di dalam bahasa Arab itu adalah kalimat yang sangat enteng. Kalau dalam bahasa kita hanya 2 huruf. Jangan katakan itu kalau itu adalah perkataan yang kamu pakai untuk membentaknya. Jangan katakan itu. Orang tua kita mungkin nantinya ketika dia sudah berada di usia tertentu, sama seperti kita waktu kecil, yang kalau buang air kecil terkadang di tempatnya ketika dia tidur. Maka sebagaimana mereka dulunya bersabar di dalam menjaga kita, di dalam merawat kita, maka kita juga harus seperti itu. Dan sekali lagi, jangan sampai ada perkataan yang ketika kita
ucapkan, itu kemudian menyakiti hatinya. Itu kemudian menyakiti hatinya. Termasuk jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mungkin melihat ada hal-hal yang dia lakukan itu yang tidak berkenaan dengan agama kita. Ketika kita sudah belajar lalu kemudian kita menganggap apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ini para penuntut ilmu ya, ketika dia mengingatkan orang tuanya, jangan sampai terkesan mengajari orang tua itu, atau bahkan sampai mengatakan, bapak ini tidak tahu, tidak pernah memang mengaji, ibu ini memang tidak mengerti, tidak pernah ikut pengajian. Jangan ya, jangan sampai kita mengatakan hal yang seperti itu. Iya. Di sini Allah mengingatkan kita untuk tidak berkata kecuali kata-kata itu adalah kata-kata yang baik. Iya, kata-kata yang baik, yang tidak menyakiti hatinya. Ya, juga di dalam hadis di Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dari Taisalah bin Mayyas, dia mengatakan bahwa Ibnu Umar mengatakan kepadanya, "Atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah kamu lari dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Maka Taisalah bin Mayyas mengatakan, wallah, iya demi Allah, siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Siapa yang tidak ingin terbebas dari neraka? Maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Maka Taisalah mengatakan, indi ummi, ibu saya masih hidup. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan kepadanya, fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulannal jannah majtanabtal kaba'ir. Demi Allah, kata Ibnu Umar, kalau kamu melembutkan perkataanmu ketika berbicara dengannya, ketika kamu memberi makan makanan yang dia butuhkan kepadanya, maka kamu benar-benar akan masuk ke dalam surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Adalah Muhammad ibn Munkadir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah seorang ulama tabi'in. Pernah suatu hari ada orang yang masuk ke rumahnya. Dia melihat Ibnu Munkadir itu seperti anak kecil yang tunduk di hadapan ibunya. Maka tamunya bertanya kepada ibunya, ma sya'nu Muhammad ayashtaki syai'an? Ada apa dengan Muhammad? Apakah dia sedang mengeluh seperti anak kecil? Ibunya mengatakan, la hakadha sya'nuhu amama ummihi. Tidak, dia tidak sedang mengeluh, tetapi begitulah dia setiap dia berada di depan ibunya. Begitulah dia setiap dia berhadapan dengan ibunya. Dia selalu tunduk di hadapan ibunya. Jangankan membentaknya, dia tunduk di hadapan ibunya, dan begitulah keadaannya setiap dia bersama dengan ibunya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, alla yusafir illa biiznihima. Tidak safar kecuali atas izin kedua orang tua kita. Dan ini keadaannya ketika kita hidup bersamanya, satu rumah dengan mereka berdua. Satu rumah ketika kita bersama dengan mereka berdua. Dan sunnahnya menyampaikan ketika kita ingin berangkat jauh, kalau kita beda rumah dengannya. Dan ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan kita mesti meminta izin darinya kalau safarnya itu adalah safar yang memang sangat penting. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan, ja'a rajulun ilan nabi, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, fasta'dzanahu fil jihad, dia meminta izin untuk pergi berjihad. Faqala, Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, na'am, iya, kedua orang tua saya masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan, fafihima fajahid, kepada keduanya lah kamu berjihad. Hadis ini jamaah sekalian, coba perhatikan.
seorang laki-laki yang pergi berjihad. Jihad dharwatu sanami Islam, ya, puncak ajaran Islam yang paling tinggi adalah jihad untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin pergi berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah justru bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya. Dia mengatakan iya. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, kalau begitu kepada keduanya lah kamu berjihad. Kepada keduanya lah kamu berjihad. Pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sampai jihad sekalipun ditunda demi untuk agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Bahkan di dalam riwayat lain, ketika salah seorang mengatakan kepada Rasulullah, ubayyuka 'alal hijrah wal jihad abtagil ajra min Allah. Saya membaiatmu ya Rasulullah dengan hijrah dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketika saya melakukannya saya mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka orang ini ditanya, apakah orang tuamu atau salah satu di antara keduanya masih hidup? Dia mengatakan, bal kilahuma ya Rasulullah, bahkan keduanya masih hidup ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu pulang, hiduplah bersama dengan kedua orang tuamu dan perbaiki hubunganmu bersama dengan keduanya. Iya. Disuruh untuk pulang, disuruh untuk hidup bersama dengan orang tuanya, disuruh untuk perbaiki hubungannya bersama dengan kedua orang tuanya. Fa ahsin suhbatahuma, perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Iya. Jangan sampai di antara kita di sini ada yang hubungannya tidak baik bersama dengan orang tuanya. Iya. Jangan sampai ada di antara kita menjadi anak yang tidak akur dengan orang tuanya, tidak akur dengan bapaknya, tidak akur dengan ibunya. Iya. Apalagi kalau yang menyebabkan itu adalah hal-hal yang sifatnya sepele. Bahkan terkadang kita dapati ada seorang anak yang baku membek sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia ditegur oleh orang tuanya karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada terkadang anak muda dilarang keluar, ya, ada yang dia keluar mau nongkrong, dilarang keluar, ya, dia merasa kalau dia dipenjara sama orang tuanya, makanya kemudian dia tidak akur dengannya, ya, hanya karena sering dilarang keluar rumah. Iya, dan keluar rumahnya itu untuk hal-hal yang seperti itu, nongkrong, duduk bersama dengan teman-temannya. Iya, dilarang sama orang tuanya, dia marah sama orang tuanya, bahkan dia membek orang tuanya. Ini tadi orang keluar mau pergi berjihad, disuruh pulang sama Rasulullah SAW, disuruh untuk pulang. Kita kalau disuruh untuk pulang sama orang tua, selama kita mampu, tidak ada uzur yang memang menghalangi kita, memaksa kita untuk memang tidak bisa ke sana, maka kita harus pergi untuk memenuhi panggilan orang tua kita. Haywata ibnu Shuraih, jamaah sekalian, Haywata ibnu Shuraih seorang ulama, sedang duduk sama seperti yang kita lakukan ini. Bedanya muridnya beliau jauh lebih banyak. Ya, yang hadir di majelisnya beliau jauh lebih banyak. Ketika dia sedang mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, ibunya tiba-tiba datang. Lalu menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Ya Ibnu Shuraih, kum fa'ala fid dajjaj. Wahai Ibnu Shuraih, pulang. Kenapa? Pergi kasih makan ayam. Suruh pergi kasih makan ayam. Iya. Ternyata disuruh pulang misinya bukan misi yang besar. Iya, bukan untuk pekerjaan besar, disuruh kasih makan ayam. Kira-kira kalau kita seperti itu, apa yang akan kita jawabkan kepada orang tua kita? Sedang taklim ini, sedang mengajar, dia langsung berdiri, dia tinggalkan majelisnya. Coba ya. Nah, kalau kita misalnya selagi nongkrong, ada panggilan orang tua menelpon, kita angkat. Kalau ibu suruh pulang, orang tua suruh pulang, kita pulang kira-kira. Iya. Kalau kita sedang di luar, iya. Ini orang mau pergi berjihad, disuruh pulang sama Rasulullah SAW untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya.
Ini adab yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta izin kalau mau keluar. Minta izin. Apalagi kalau kita serumah dengannya, minta izin. Sampaikan. Jangan sampai kita tidak ada, dia mencari kita. Keliling di rumah mencari kita. Apalagi kalau ditelepon tidak diangkat teleponnya. Itu durhaka itu. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada muta'arrud li sukhtihi, Pak. Jangan sampai membuat mereka marah. Jangan membuat perilaku melakukan satu hal yang bisa mengundang kemarahan dari mereka. Kalau orang tua kita marah, bukan cuma dia yang marah, tapi Allah juga marah sama kita. Iya. Kalau orang tua kita murka kepada kita, itu sama saja mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah fi ridhal walidain. Karena ridhonya Allah ada di keridhaan kedua orang tua kita. Jangan buat dia marah. Jangan buat dia murka. Iya, jangan buat dia murka. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Salasu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajabat, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahunna la syakka fihinna. Tidak ada keraguan bahwa doa itu akan dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum. Dakwanya orang-orang yang dizalimi, doanya orang-orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang-orang yang pergi safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Apa hubungannya ini dengan tadi yang kita katakan jangan membuat orang tua kita marah? Karena jangan sampai ketika dia marah, dia mendoakan yang tidak-tidak kepada kita. Iya. Pernah dengar kisahnya Juraij? Dan beliau sampaikan kisahnya Juraij di sini dalam Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang menceritakan tentang Juraij, seorang ahli ibadah yang menghabiskan banyak waktunya untuk beribadah di tempat ibadahnya. Waktu dia beribadah, orang tuanya datang, ibunya datang, lalu kemudian ibunya memanggilnya dan mengatakan, "Ana ummuka kallimni." Iya. Tapi ternyata waktu dia mengatakan itu, dia mendapati Juraij sedang sholat. Maka Juraij yang sedang sholat, yang sedang beribadah, dia mengatakan, "Allahumma ummi wa sholati." Ya Allah, bagaimana ini? Saya sedang sholat dan ada panggilan dari ibu saya. Fakhtara sholatahu. Ternyata dia lebih memilih sholatnya. Dia sholat terus sampai menyebabkan ibunya ini tidak kuat menunggu, akhirnya ibunya pulang. Kedua kalinya ibunya datang, ibunya memanggilnya dan mengatakan, "Ya Juraij, ana ummuka, fakallimni." Wahai Juraij, saya ibumu, ajak saya berbicara, saya sedang ada perlu denganmu. Ternyata dia kembali sedang sholat, dan dia mengatakan hal yang sama, "Allahumma sholati wa ummi." Ya Allah, saya sedang sholat dan ada ibu saya. Fakhtara sholatahu, dia lagi-lagi memilih sholatnya. Sampai ketiga kalinya ibunya datang dan dia tidak lagi memanggil Juraij, dia langsung mengatakan, "Allahumma inna hadha Juraij." Ya Allah, ini perkataan ibunya. Ya Allah, ini Juraij, wa huwa ibni. Dia adalah anak saya. Wa inni kallamtuhu fa aba an yukallimani. Saya mengajaknya berbicara tetapi dia tidak membalasnya. Ibunya tahu dia sedang sholat. Iya. Tetapi ibunya mengeluh. Sampai-sampai dia menunggu lama, sampai akhirnya dia tidak bisa berbicara dengan anaknya, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata ibunya? Ibunya mengatakan, "Allahumma fala tumithu hatta turiyahul mumisat." Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia bertemu dengan seorang pelacur. Ini doanya ibunya. Dan Rasulullah mengatakan, "Walau da'at alaihi an yuftan lafutin." Seandainya ibunya meneruskan doanya dan mengatakan dan dia akan terkena fitnah pelacur, maka doanya itu akan dikabulkan. Tetapi hanya cukup itu. Doanya ibunya, dia mengatakan, "Jangan kau matikan Juraij sampai dia bertemu dengan pelacur." Dan kejadian. Iya, selang berapa lama ada seorang wanita yang tinggal di dekat tempat ibadahnya itu, dan ada seorang penggembala yang sering lewat di tempat itu. Penggembala ini berzina dengan wanita ini.
Wanita ini hamil lalu kemudian melahirkan. Ketika dia melahirkan, orang-orang bertanya, siapa bapaknya? Dia mengatakan Juraij. Dia mengatakan Juraij. Iya. Orang-orang kemudian mendatangi Juraij. Iya. Marah. Dia menghancurkan tempat ibadahnya, menyeret Juraij. Lalu kemudian mengatakan, apakah betul dia adalah anakmu? Juraij tersenyum dan mengatakan, mari sini anaknya. Dia kemudian memegang kepala anak itu, lalu bertanya kepada anak yang masih sangat kecil, man abuk, siapa bapakmu? Anak itu, ya, dan ada dua anak yang bisa berbicara di dalam sejarah yang disebutkan dalam riwayat, yang bisa berbicara padahal dia masih sangat kecil. Yang pertama Isa bin Maryam, yang ketika di ayunan dia kemudian mengatakan, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Dia tidak mengaku bahwa dia adalah Tuhan, bahkan dia mengaku bahwa dia adalah hamba Allah. Dan yang kedua adalah anak ini. Ketika ditanya, man abu, siapa bapakmu? Anak itu mengatakan, bapak saya adalah penggembala yang sering lewat itu. Tapi di sini kejadian doanya ibunya Juraij, ya, di mana dia berdoa, jangan engkau matikan Juraij sampai dia bertemu dengan seorang pezina. Dan kejadian bertemu. Iya. Makanya seorang anak jangan membuat orang tuanya marah, karena jangan sampai ketika dia marah, dia kemudian mendoakan yang tidak kepada anaknya. Dan pelajaran juga bagi orang tua, jangan ketika marah, jangan sampai keluar kata-kata yang mengandung unsur doa yang mendoakan kecelakaan atau keburukan kepada anaknya. Ini pelajaran. Antum tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais? Ya, itu diantara ceritanya ibunya, kisahnya ibunya. Abdurrahman As-Sudais ini ada agak sedikit nakal sebagaimana anak-anak biasa dulunya. Ya, nopo cuma panenak ya, suka mapan nenak ketika dia masih kecil. Tapi ibunya ini setiap anaknya mapan nenak, dia selalu mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu nanti akan menjadi imam Masjidil Haram. Kalau kamu besar, kamu nanti akan menjadi imam Masjidil Haram. Dan kejadian. Jadi kalau anak tak bikin marah-marah, namo si gini si tak terperatui, iya, namo macala ni do cilita, tatahatui. Jangan ucapkan doa yang tidak baik kepadanya. Doakan yang baik. Doakan yang baik. Kata Rasulullah SAW tadi ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna. Iya, tidak ada keraguan bahwa dia akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Salah satu diantaranya doa orang tua kepada anaknya. Doakan yang baik-baik kepada anak kita, meskipun anak kita kadang membuat kita marah. Kemudian yang selanjutnya, ad-du'a lahuma ba'da mautihima wal istighfar lahuma. Mendoakan kedua orang tua kita, beristighfar untuknya, terutama ketika mereka telah meninggal dunia. Iya. Hadis yang sudah sering kita dengarkan, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Iya, kalau anak Adam meninggal dunia akan terputus amalannya. Tidak ada lagi yang bisa menambah pahalanya kecuali 3. Iya, salah satu di antaranya waladun saleh yad'u lahu. Anaknya yang soleh yang terus mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ada seorang anak yang bertanya kepada seorang ulama, "Ya Syekh, saya ini khawatir, saya ini bukan anak soleh." Lalu Syekh mengatakan, "Apakah kamu mendoakan orang tuamu?" Dia mengatakan, "Iya." Dia mengatakan, "Kalau begitu kamu adalah anak yang soleh." Anak soleh dia pasti mendoakan orang tuanya. Dan hadis yang sering kita dengarkan, bahwa seorang nantinya akan ada yang diangkat derajatnya, turfa darajatuhu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya tidak seharusnya, tidak bisa menjadikan dia berada di derajat itu, di tempat yang tinggi itu, tapi dia terus ditinggikan sampai dia bertanya, ayu syai'in hadza, ada apa ini? Fayuqalu lahu waladuka salih istaghfar lak. Maka dikatakan kepadanya, anakmu yang saleh terus mendoakan kebaikan untukmu. Ya, doakan orang tua kita. Ya, doakan orang tua kita ketika dia meninggal dunia. Di setiap salat-salat kita, di setiap kita berdoa, sisipkan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu.
Iya, jangan menjadi anak yang hanya mengingat orang tuanya nanti di 2 hari raya. Ya, nasira itu iki buruk nilo dongetoni. Ya, setelah itu dia lupakan sepanjang tahun. Dia lupakan sepanjang tahun. Dan ada anak yang seperti ini. Iya. Bagaimana mungkin dia bisa mendoakan orang tuanya kalau dia tidak pernah sholat? Dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah sholat. Dia hanya mengingat mendoakan orang tuanya nanti di 2 hari raya. Iya. Doakan orang tua kita. Iya. Termasuk di antara adab adalah antatasaddaq anhuma ba'da mautihima. Kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita ketika dia telah meninggal dunia. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftulitat nafsuha." Meninggal mendadak, meninggal tiba-tiba. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan saya yakin seandainya dia masih sempat berbicara, dia akan berwasiat agar anaknya banyak-banyak bersedekah. Fahalla ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah dia akan mendapatkan pahala kalau saya bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am." Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak mengapa, ya, dan ini termasuk ya pendapat yang ya ditopang dengan dalil yang kuat bahwa sedekah itu atas nama kedua orang tua kita itu bisa sampai pahalanya ketika kita bersedekah untuk mereka berdua. Ya, untuk mereka berdua. Apalagi kalau mereka berdua sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedelapan, an yasilal muslim aqaribahuma wa asdiqahuma ba'da mautihima. Dia menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulunya berhubungan baik dengan kedua orang tuanya, dengan bapaknya atau dengan ibunya semasa orang tuanya masih hidup. Jadi kita sekarang berbicara kalau orang tua sudah meninggal dunia. Iya, kata beliau termasuk di antara adabnya kita memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang dulunya berhubungan baik dengan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita dulunya punya teman, maka kita sambung pertemanan itu. Jangan sampai ketika dia meninggal dunia, pertemanan itu terputus. Kalau dulunya ada orang-orang yang sering dikasih hadiah di momen-momen tertentu, di bulan Ramadan, di hari raya, atau di momen-momen tertentu, orang tua kita suka memberi hadiah kepadanya, maka kita juga memberikan hadiah kepadanya. Jangan terputus. Setelah orang tua meninggal, tidak ada lagi hadiah-hadiah itu. Iya. Tidak ada lagi pemberian itu. Kita menyambung apa yang terjalin dulunya dengan orang tua kita. Ibnu Umar, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia punya seekor keledai yang kalau dia biasanya berangkat ke Mekah, kalau dia bosan naik onta, maka dia naik keledai ini untuk bersantai, karena keledai itu tidak sama dengan larinya onta. Keledai itu agak santai jalannya. Iya. Dan dia juga punya surban kesayangan. Suatu hari ketika dia sedang bersama dengan keledainya, dia bertemu dengan seorang Arab Badui. Arab Badui ini meminta sesuatu. Maka Ibnu Umar langsung menyerahkan keledainya, dan surban yang sangat dia sukai itu dia berikan. Orang-orang yang melihatnya bertanya, Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, dia Arab Badui. Arab Badui itu apapun yang kamu kasih, bahkan kamu kasih kurma 1 butir, 2 butir, dia sudah sangat senang. Ini kamu kasih keledai, kamu kasih surban kesayanganmu." Dia kemudian mengatakan, keluarganya Arab Badui itu berteman dengan Umar bin Khattab, bapak saya dulu. Dia berteman dengan bapak saya dulunya, keluarganya berteman dengan bapak saya juga. Dan saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya wa inna abahu kana sadiqan li Umar." Kata beliau, dia mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik bakti yang dilakukan seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dia menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dulunya berhubungan baik bersama dengan orang tuanya. Dia menyambung itu, dia menjaga hubungan baik itu.
Lalu kemudian dia mengatakan, sungguhnya bapaknya Arab Badui ini dulu adalah temannya Umar bin Khattab, temannya bapak saya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ziaratu qabraihima ba'da mautihima. Ziarah kuburannya. Ya, ziarah kuburan orang tua kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengunjungi kuburan ibunya, dia menangis dan membuat orang-orang menangis di sekitarnya. Maka kemudian dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li." Saya meminta izin untuk beristighfar untuk ibu saya, tetapi saya tidak diizinkan untuk beristighfar untuknya. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha. Saya kemudian meminta izin untuk menziarahi kuburannya. Fa'udhina li fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Iya. Saya meminta izin menziarahi kuburannya ibu saya diizinkan. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ziarah kuburlah kalian karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur salah satu di antara tujuannya selain mendoakan orang-orang yang meninggal, orang-orang yang ada di kuburan itu, mengucapkan salam kepadanya dan mendoakannya adalah agar kita mengingat kematian. Iya. Rasulullah mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Iya. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, dan pemutus kelezatan itu adalah kematian. Iya. Dan kuburan yang paling disyariatkan untuk kita ziarahi adalah kuburan orang tua kita. Kuburan orang tua kita. Ketika kita datang, kita melihatnya. Iya. Dia mengingatkan kita kepada kematian. Dulunya orang tua kita ada bersama dengan kita, sekarang dia ada di tanah. Iya. Itu mengingatkan kita bahwa kita juga nanti kelak akan ada di situ, akan ada di tempat itu. Iya. Ziarah kuburan orang tua kita, tentunya juga dengan mendoakannya. Ya, dengan mendoakannya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, ada mumudadatil ab awil bismaihima. Tidak memanggil orang tua kita, bapak kita atau ibu kita langsung dengan kedua namanya. Iya, langsung dengan kedua namanya. Baik ketika kita berbicara dengannya atau ketika kita bercerita tentangnya. Kadang juga ada orang itu kalau dia bercerita tentang bapaknya, dia sebut namanya langsung. Iya, tidak. Kita sebutkan namanya dengan penuh penghormatan. Baik ketika kita bersama dengannya atau ketika kita bercerita tentang dirinya. Iya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang, la tusammihi bi ismihi. Jangan engkau memanggilnya dengan namanya. Wala tamshi amamahu. Jangan berjalan di hadapannya. Wala tajlis qablahu. Ini 3 adab. Dan jangan duduk sebelum orang tua kita duduk. Ini 3 adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan memanggilnya dengan namanya, jangan berjalan di depannya, dan jangan duduk sebelum dia duduk. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan di sini, alla yatasabbab fi syatmihima. Jangan dia menjadi sebab kedua orang tuanya dicela. Seorang anak tidak boleh menjadi sebab orang tuanya dicela. Rasulullah bersabda, inna min akbaril kabair, sungguhnya termasuk di antara dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa besar yang ada, an yal'anar rajulu walidayhi, seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidayhi, bagaimana mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasulullah mengatakan, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Ya, bisa terjadi, kata Rasulullah. Bagaimana bisa terjadi? Dia mencela orang tuanya orang lain, lalu orang itu marah, anaknya itu marah, lalu anak itu balas mencela bapaknya dan mencela ibunya. Kalau kita bertengkar, jangan bawa-bawa orang tua. Itu maksudnya. Kalau bertengkar, jangan bawa-bawa orang tua. Jangan mencela orang tuanya orang. Karena ketika kita mencela orang tuanya orang, anaknya juga nantinya akan balas mencela orang tua kita. Rasulullah mengatakan ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Ya, seorang anak menjadi sebab orang tuanya dicela.
Orang tuanya dicela karena dia mencela orang tua orang lain. Nah, ini beberapa adab yang berkaitan tentang orang tua yang tentu saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah batasan. Ini bukanlah batasan. Apa yang kita sebutkan ini bukanlah batasan yang berkaitan tentang adab-adab kedua orang tua kita, kepada kedua orang tua kita. Intinya apapun selama bukan kemaksiatan, maka kita diperintahkan untuk melakukannya untuk kedua orang tua kita. Saya ulang, apapun selama itu bukan kemaksiatan, maka kita disyariatkan untuk melakukannya ketika itu untuk kedua orang tua kita. Ketika itu tujuannya untuk berbakti kepada keduanya. Ketika itu kita lakukan dengan tujuan kita ingin membuatnya bahagia. Kalau itu kita lakukan dengan tujuan kita ingin melihat senyum di bibir mereka berdua, dan ingin membahagiakan mereka berdua. Ya, dan tentunya ya sebagaimana perintah untuk berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, maka sangat diharamkan mendurhakai orang tua. Sangat diharamkan mendurhakai orang tua. Ya, Allah menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Ya, Allah bahkan jangankan menyakitinya dengan tangan, menyakitinya dengan lisan pun kita dilarang. Ya, kita dilarang untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Ini mungkin jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada waktu saya lihat kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan materi kita tadi, dipersilahkan untuk bertanya. Silahkan. Iya, Pak Umar. Iya. Berkurban. Iya. Orang tua masih hidup? Sudah meninggal? Oh. Tentang kurban, sunnahnya sebenarnya kurban itu 1 ekor kurban untuk 1 kepala keluarga, dan dia bisa mengikutkan semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, di dalam doanya ketika dia berkurban itu, di dalam doanya. Iya, Rasulullah saja ketika dia berkurban, dia mengatakan hada minni wa min ummati. Ya, hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini kurbanku dan kurban semua umatku yang tidak bisa berkurban. Ini umum, mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berkurban untuk mengkhususkan kurban untuk orang-orang tercintanya yang sudah meninggal dunia. Ya, ada istrinya, ada sahabat-sahabatnya, tetapi tidak pernah mengkhususkan kurban itu untuk mereka-mereka yang dicintai yang sudah meninggal dunia. Tetapi beliau mengikutkannya di dalam doa. Ya, dan ini yang disyariatkan. Ya, jadi kalau ditanya apakah perlu untuk mengkhususkan kurban, jawabannya tidak. Tidak perlu untuk mengkhususkan kurban untuk orang tua kita. Ya, untuk orang tua kita ketika dia sudah meninggal dunia. Cukup kita masukkan di dalam doa kita. Ya, kita masukkan ini untuk kurbanku dan seluruh keluargaku. Ya, bisa seperti itu, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Itu tidak mengapa diikutkan, diserikatkan di dalam doa. Kecuali kalau sebelum meninggal dunia dia berwasiat. Saya sudah niatkan tahun ini kalau saya panjang umur atau tidak panjang umur saya berkurban. Nah, kalau sudah berwasiat seperti ini, ya ketika dia meninggal dunia, ya warisannya jangan dibagi sebelum dikeluarkan itu untuk kurbannya. Ya, dikeluarkan untuk kurbannya, dan harus dipenuhi kalau sudah seperti itu. Itu wasiat yang baik yang harus kita jalankan. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Minta tolong. Apa? Acara kesyirikan. Iya. Iya. Itu tadi kaidahnya yang kita katakan. Ya, kaidah yang sudah lumrah sebenarnya, la ta'ata fi makhluk fi maksiatillah.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan acara yang kesyirikan, kalau dia misalnya melarang kita sholat, itu tidak bisa ditaati. Iya, melarang kita sholat itu maksiat, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mentaatinya. Tetapi itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk menyakiti hatinya juga ketika kita menolaknya. Ya, ini penting. Ini penting. Iya, ini penting. Jangan sampai ketika kita menolak perintahnya, kita lakukan dengan cara itu menyakiti hatinya. Kita dilarang taat kepadanya ketika dia memerintahkan bermaksiat kepada Allah, tapi kita juga dilarang untuk mendurhakainya, untuk menyakiti hatinya, tidak boleh. Untuk menyakiti hatinya. Saya ingat kisah ada seorang anak yang orang tuanya berpisah. Orang tuanya berpisah. Iya. Ibunya mengatakan, kamu tinggal di sini. Bapaknya bilang, ya kamu sekarang datang ke sini. Iya. Dia bertanya kepada Syekh, apa yang harus saya lakukan, Syekh? Dia bilang, Syekhnya, taati bapakmu tapi jangan maksiati ibumu. Mengerti maksudnya? Mengerti maksudnya? Taati bapakmu, jangan maksiati ibumu. Ya, sampai seperti itu jawabannya. Ya, jadi kita meskipun kita tolak, jangan menolaknya dengan cara yang bisa menyakiti hatinya. Itu jawaban. Iya. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ketika dia perintahkan, maka kita sampaikan. Ya, kita tidak menaatinya, tetapi jangan sampai di dalam penolakan kita kemudian menyakiti hatinya. Iya, Ustaz Tirmidzi. Apa? Dialog. Kenapa? Ayah. Itu tadi intinya. Jadi antum sudah mengerti mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak. Hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah kita tidak lakukan. Tetapi jangan sampai penolakan kita itu, ya, ketika kita menolaknya, ketika kita tidak melakukannya, kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hatinya. Ya, dilakukan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Bagaimana caranya kita yang paling tahu, kita yang paling mengerti bagaimana cara kita berdialog dengan orang tua kita. Ini penting. Jangan sampai ada anak yang tidak mengerti cara berdialog dengan orang tuanya. Saya kadang agak sedikit heran kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara saya sampaikan ke orang tua saya? Antum yang hidup serumah dengannya, antum yang harusnya yang paling tahu. Ini bagaimana caranya Ustaz saya sampaikan sama orang? Antum hidup ini sudah puluhan tahun hidup sama orang tua antum tidak tahu cara berdialog dengan orang tua. Ini keterlaluan. Nah, ini penting. Kita yang paling mengerti ini bagaimana caranya. Apa kapan kira-kira waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tua kita? Bagaimana caranya? Seperti apa perkataan yang biasanya disenangi orang tua kita? Seperti itu. Ya? Iya. Belum diakikah? Oh iya. Iya. Hukum asalnya sebenarnya akikah itu ada waktu-waktunya yang kalau dia lewat, jadi ulama mengatakan ibadah fata waktuha. Jadi sudah lewat waktunya. Iya, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa karena ada hadis yang mengatakan kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi. Ya, setiap anak yang dilahirkan itu dia tergadaikan dengan akikahnya. Ya, supaya terlepas gadaiannya ini disunnahkan untuk mengakikahinya. Jadi kalau ada yang belum sempat diakikahi sama orang tuanya, maka kalau dia misalnya besar dan dia punya rezeki, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Ya, dia bisa mengakikahi dirinya sendiri, potong kambing untuk akikah untuk dirinya sendiri. Ya, kalau orang tua kita misalnya belum diakikah, apakah kita boleh? Hukum asalnya boleh. Uangnya boleh dari dirinya sendiri atau boleh dari anaknya. Itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Tapi ini hukumnya sunnah. Ya, karena yang wajib mengakikahi kita adalah orang tua kita. Ini yang berpendapat bahwa akikah itu wajib. Ya, ulama mengatakan yang wajib itu, yang kena hukum itu adalah orang tuanya.
orang tuanya yang mengkahi anaknya. Adapun dirinya sendiri, maka hukumnya sunnah. Allahu a'lam. Satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Iya. 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 Setelah itu orang tua memberi kita makanan. Ya kalau makanannya selama bukan sembelihannya, itu tidak mengapa. Jadi selama bukan sembelihan yang disembelih bukan kepada Allah, bukan untuk Allah, maka hukum asalnya semua makanan boleh dimakan. Seperti itu. Syukran, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.